Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Muhammad Rizky Fauzan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang selalu support dan tonton video YouTube saya ini. Kemudian saya himbau bagi penonton baru yang belum subscribe channel YouTube saya ini, saya persilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya, karena kenapa? Agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Baik, sebelumnya saya himbau kepada teman-teman semua tetap jaga kesehatan. Semoga puasa pertama ini dilancarkan dan semoga rezekinya juga dipermudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudara kita atau kerabat, tetangga, teman, sahabat dan lain sebagainya yang sedang tertimpa musibah baik sakit ataupun bencana alam, bencana longsor, di mana kita doakan semoga Allah beri kemudahan dan diberi ketabahan, amin, amin, dan diberi kesembuhan untuk yang sakit, amin ya robbal alamin. Baik, tidak usah lama-lama ya, langsung saja di sini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi berbasis website mengenai pendaftaran siswa baru berbasis online atau berbasis website di salah satu SMP ternama di Kota Bogor, yakni SMPN 1 Kota Bogor. Baik, langsung saja simak video penjelasan kali ini. Yang pertama, kita pastikan dulu exam TV control panel teman-teman sudah dihidupkan. Apabila sudah dihidupkan, mari kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan teman-teman itu dipersilakan untuk membuka web browser tipe apa saja. Baik, kemudian apabila setelah itu kita buka localhost. Di sini cara mengakses localhost, lalu enter saja. Oke, kita di sini ingin membuat sebuah database terlebih dahulu. Kemudian kita klik PHP My Admin. Oh ya, sebelumnya saya infokan kepada teman-teman yang belum membuat folder di local disk C di folder exam TV htdoc, saya persilahkan. Karena kenapa? Karena di sini kita menyimpan sebuah folder yang pertama di local disk C exam TV. Setelah itu di sini ada htdoc. Kemudian di sini kita membuat folder dari si website tersebut. Di sini saya sudah membuatnya, yakni pendaftaran SMP. Oke, apabila sudah, nanti teman-teman juga tinggal create database di sini, create new ataupun create baru. Kemudian sesuaikan juga namanya. Di sini saya sudah membuatnya, yakni registrasi SMP, jadi tidak perlu membuatnya kembali. Oke, saya anggap teman-teman semua sudah bisa karena sudah menonton video sebelumnya. Baik, apabila sudah, mari kita buka website tersebut apakah sudah bisa diakses di web browser. Baik, langsung saja di sini localhost. Karena di sini saya menggunakan port 85, maka saya menggunakannya. Kemudian pendaftaran. Sebentar, pendaftaran SMP Master ya. Kemudian lalu enter. Baik, di sini kita akan menuju ke halaman utama dari si website SMPN 1 Kota Bogor. Di SMP 1 Kota Bogor itu pasti kita tahu yang SMP favorit di Kota Bogor, yang sebelahan ada SMKN 1 Kota Bogor dan SMKN 1 Kota Bogor. Baik, ini dia halaman dari website yang sudah saya buat mengenai SMPN 1 Kota Bogor. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesamaan dari foto, dari logo dan dari lain sebagainya. Karena kenapa? Karena ini adalah saya membuatnya bukan beneran, tapi saya sebagai bahan saya meningkatkan skill. Kemudian SMPN 1 Kota Bogor itu sebagai referensi acuan saya dalam membuatnya. Jadi saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kesamaan nama ataupun tempat dan foto, karena saya juga mengambilnya dari Google. Baik, ini adalah halaman utama dari website resmi SMP 1 Kota Bogor. Di sini ada header. Di sini header itu ada beberapa menu. Di sini ada 5 ya. Kemudian apabila kita ingin klik beranda, otomatis akan tetap di sini di home. Dan di menu selanjutnya ada pendaftaran. Jadi di menu pendaftaran itu ada 3. Yang pertama ada mendaftar, ada lihat pendaftar, bisa melihat pendaftar terkait yang sudah mendaftar di SMP 1 Kota Bogor itu siapa aja sih. Kemudian kita juga di sini bisa mengirim pesan, baik itu kritikan membangun ataupun kritikan terkait permasalahan yang ada. Oke, kita klik yang pertama.
klik daftar. Jadi apabila kita ingin mengklik daftar, otomatis kita sebagai calon siswa baru, maka kita berhak dalam mengaksesnya ataupun dalam menginput terkait form pendaftaran. Nah, jadi di sini sudah ada form pendaftaran. Jadi isinya itu ya seperti pada umumnya pendaftaran siswa baru, ada NISN sebelumnya, kemudian ada nama kita, tempat lahir, jenis kelamin, dan di sini sangat lengkap sekali. Bisa nanti kalian juga baca sampai bawah. Kemudian apabila sudah nanti diisi, kita tinggal klik daftar saja. Kemudian kita beralih ke menu selanjutnya. Di sini ada link mendaftar. Jadi menu ini berfungsi untuk apa? Kita bisa melihat siapa saja yang sudah mendaftar. Oke, di sini sudah ada mendaftar. Muhammad Rifki Fauzan, nama saya sendiri, saya sebagai contoh sampelnya. Asal sekolah dan Garuda. Dan mohon maaf, ini saya belum sempat rubah karena lupa. Karena saya ini malah masuknya tahun 2017, harusnya tahun 2021-2022. Oke, nanti saya ubah. Kemudian setelah itu di sini juga ada menu akun. Akun itu apa sih? Jadi di sini form akun pertama, form akun untuk user ataupun admin dari si website tersebut. Jadi si user itu tentu kita tahu ya sebagai yang bisa menghapus, menambahkan ataupun mengedit terkait tampilan-tampilan dari si website tersebut. Oke, nanti saya contoh maksudnya saya beri info. Langsung saja kita demokan ke yang lainnya. Di sini ada informasi, menu informasi. Di sini ada pengumuman. Jadi pengumuman itu terkait hasil dari si siswa baru apakah diterima di SMPN Negeri 1 Kota Bogor ataupun tidak. Jadi di sini saya sudah memberikan sampelnya terkait saya sendiri. Misalkan saya sendiri dengan nilai totalnya itu 90, jadi keterangannya itu lulus. Jadi kalau tidak salah SMPN 1 Kota Bogor itu menerapkan minimal untuk kelulusan itu di atas 70 ke atas. Kalau di bawah 70 itu dinyatakan gagal, jadi ataupun tidak terima di SMPN 1 Kota Bogor. Karena memang benar sih pada kenyataannya juga di SMPN 1 Kota Bogor itu terkait pendaftarannya itu sangat ketat. Next, selanjutnya kita beralih ke menu. Di sini ada menu bantuan. Jadi menu bantuan itu terkait informasi bagaimana sih kita bisa mengakses website tersebut, dan kita step by step cara dalam mendaftar di website SMPN 1 Kota Bogor. Next, di sini kita bisa dibaca nanti oleh calon siswa baru terkait panduan pendaftaran online calon siswa-siswi SMPN Negeri 1 Kota Bogor. Nanti silakan dibaca saja karena sangat lumayan banyak. Jadi nanti saya infokan bagaimana cara pendaftarannya langsung. Nah, di sini juga ada menu terkait si programmer ataupun si pembuatnya. Jadi ini adalah nama saya sendiri. Kemudian di sini kita bisa view more. Jadi saya mengaksesnya langsung ke akun sosial media saya ke Instagram. Nanti langsung beralih ke Instagram saya sendiri. Jadi bisa nanti ditambahkan akun Twitter ataupun akun lain sebagainya. Nah, ini akun saya sendiri. Apabila teman-teman ingin follow-nya, saya persilakan, dan saya pun tidak memaksa. Oke, kita kembalikan lagi. Kemudian kita di sini akun ya. Oke, saya di sini ingin mendaftar. Misalkan saya itu sebagai siswa, saya ingin mendaftar di SMPN 1 Kota Bogor. Misalkan di sini saya ingin membuat NISN, misalkan 11/02/2021. Namanya itu misalkan namanya apa ya? Namanya misalkan Siva. Misalkan Siva Haju. Kemudian tempat lahirnya misalkan di Jakarta. Jenis kelaminnya misalkan perempuan, agamanya Islam. Kemudian di sini tanggal lahir, kita bisa nanti tahun kelahiran misalkan bulan Februari, untuk tahunnya 2000 sebentar. Saya ingin mengaksesnya misalkan 2015 ya. Karena misalkan SD kan bisa masuk SD, masuk SMP itu umur kisaran 12 tahun ya. Oh maaf, ini bukan 2015, berarti ceritanya saya kasih akses tahun 2012, maksudnya tahun banyak. Kemudian di sini juga anak ke, misalkan saya
anak kedua mungkin yang jumlah saudara 3, alamat siswa Jalan Sijalak Harum 4 misalkan. Nomor HP siswa saya mengarang aja ya, bukan mengarang ya. Jadi ntar. Oke, setelah itu berat badan kita isi juga. Berat badannya misalkan berapa ya, 45 kilo. Tinggi badan 167, golongan darah kita AB. Alamat sekolah sebelumnya itu misalkan Jalan Soekarno. Tipe. Kemudian asal sekolahnya itu misalkan contoh ini misalkan si Baju asal sekolahnya SDN Bangsa 1. Kemudian nama ayahnya misalkan Teddy, misalkan nama ibunya Ibu Lina misalkan. Alamat orang tua Jalan Merpati. Nomor HP orang tua kita isikan juga karena harus lengkap ya, misalkan tidak boleh ada data pun yang tidak terisi. Karena kenapa? Kalau misalkan data tidak terisi salah satu, maka si form pendaftaran ini tidak bisa dikirim ke admin penerimaan siswa baru itu. Misalkan pekerjaan ayah itu pengusaha, pekerjaan ibunya pedagang, saling berkaitan. Penghasilan orang tua misalkan sebulannya 10 juta. Oke, tanggungan anak 3. Setelah itu kita tinggal kirim saja untuk daftar. Oke, ini bacanya Anda berhasil daftar, login ke menu akun untuk memasukkan nilai. Oke, sekarang kita tinggal login ke akun. Tadi yang untuk NISN itu juga berlaku menjadi akun kita sebagai siswa. Sebentar, kita sekarang akses ke menu akun. Nah, karena kita tadi sudah menginputkan NISN. Jadi NISN itu berlaku sebagai username dan password kita juga. Kita masukkan. Tadi kan namanya 11.02.2021. Dan passwordnya juga pun sama 11.02.2021. Lalu kita submit. Nah, Anda berhasil masuk. Otomatis ini sebagai akun siswa Sipahazu. Jadi kita juga sebagai siswa mempunyai hak ataupun bisa masuk ke admin kita sendiri sebagai siswa, bukan sebagai user ataupun admin web tersebut. Baik, selanjutnya itu kita di sini memasukkan nilai raport kita. Kita harus menginput nilai raport. Pertama, nilai ujian bahasa Indonesia Sipahazu itu nilainya misalkan 88. Nilai ujian bahasa Inggris 85. Nilai ujian IPA-nya kita tulis 89. Nilai ujian IPS 87. Namun nilai matematikanya dia nyaris sempurna 90. Lalu setelah itu kita simpan saja. Nah, setelah simpan di sini ada bacaan Anda berhasil memasukkan data. Jadi kita sebagai siswa sudah berhasil menginput nilai dari hasil ujian nasional kita ataupun nilai sekolah. Nah, ini dia di sini juga ada ubah password. Jadi kita juga sebagai siswa bisa ubahnya terkait password lama menjadi password baru. Oke, karena di sini saya tidak ingin mencontohkan dan tidak perlu. Lalu kita di sini kita logout saja. Apakah Anda yakin ingin keluar? Oke, saya yakin keluar. Baik, selanjutnya kita di sini akan mendemokan terkait akun si user admin website. Jadi kan tadi salah satu siswa yang bernama Sipahazu sudah mendaftar di SMPN 1 Kota Bogor. Jadi sebagai admin kita harus mengeceknya ataupun melihat apakah sudah masuk ke database kita atau belum. Oke, langsung saja. Admin, submit. Anda berhasil masuk.
Oke, jadi di sini saya sebagai user admin website, jadi saya bisa melihat siapa saja yang sudah daftar ataupun siapa saja yang sudah lulus. Oke, kita lihat di sini sudah ada dua nama. Pertama Maji Fauzan dari Sering Garuda, dari Syifa Haju dari Bangsa 1. Kemudian di sini juga ada kelulusan. Kita bisa lihat. Nah, Syifa Haju itu nilai total keseluruhannya dari tadi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, dan matematika dari 6 pelajaran itu sudah diakumulasikan 88 totalnya. Kemudian keterangannya itu lulus. Oke, itu terkait lulusan. Di sini juga ada grafik, namun masih kosong karena masih sedikit. Kemudian di sini juga ada tombol user. Nah, di sini sudah ada pertama di sini username admin si website. Yang kedua ini username siswa yang tadi pertama Maji Fauzan, dan di sini yang kedua adalah user ataupun password dari siswa yang kedua tadi Syifa Haju. Next, kita juga di sini bisa logout. Oke, langsung saja keluarkan. Nah, kita ingin melihat apakah tadi yang pendaftar siswa atas nama Syifa Haju itu sudah ada di informasi ataupun di lihat pendaftar. Bisa kita lihat ya, lihat pendaftar apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada nih Syifa Haju dari SDN Bangsa 1 sudah masuk di website tersebut. Kemudian terkait informasi pengumuman. Nah, oke, di sini sudah ada 2 orang yang sudah lulus. Jadi dua siswa baru itu sudah keterima menjadi siswa baru di SMP Negeri Bogor. Oke. Jadi terkait demo dari proses pendaftaran dan cara bagaimana membuat dan mengisi form pendaftaran itu sudah saya jelaskan secara detail, dan bagaimana cara melihat akun user si admin website tersebut juga sudah saya demokan dan sudah saya jelaskan secara rinci. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jadi intinya terkait demo program aplikasi website SMP 1 Kota Bogor berbasis website saya cukupkan sampai sini. Apabila teman-teman semua ingin short code-nya untuk pembelajaran, saya persilahkan tinggalkan komen di video kali ini, dan jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.